Tuh, kalau kalian mau dunia Apa sih yang membuat film ini bikin sineas lain gundah gulana? Di vlog kali ini akan membahas sebuah review film bergenre drama action Indonesia. Gundala, film action yang bikin gundah gulana. Harus diakui, film yang satu ini adalah film pemantik dari genre action superhero khas Indonesia lainnya. Walau sebelumnya ada Wiro Sableng 212. muridnya sambil gurunya gendeng. Buktinya setelah film ini tayang, cukup banyak genre serupa yang muncul baik di bioskop maupun di TV platform. Cukup kemenangan kita menghapus seluruh keturunan Pandawa. Yuk, kita kupas dari dua sisi pembangun film, naratif dan sinematik. Film Gundala yang disutradari oleh Joko Anwar telah tayang di bioskop sejak 29 Agustus 2019. Gundala merupakan adaptasi dari tokoh komik Gundala Putra Petir, karya Harya Suryaminata atau Hasmi, yang pertama kali keluar tahun 1969. Tahukah kamu, komik Gundala diangkat ke layar lebar pertama kali oleh sutradara Lilik Sudijo dan Teddy Purba sebagai pemeran Gundala pada tahun 1981. Alur cerita di film ini pun berbeda dengan seri komiknya. Namun, Joko Anwar sendiri telah berhasil mengemas, memadukan, dan melengkapi film ini sebagai pembuka jagat sinema bumi langit dengan tagline "Negeri ini butuh patriot", tentulah sangat menarik. Garis besar cerita film ini berkisah tentang Sancaka yang hidup di jalanan sejak ditinggal orang tuanya. Menjalani kehidupan yang berat, Sancaka harus bertahan hidup. Ketika negara makin berkecamuk, dia harus memutuskan untuk menjaga keselamatan diri atau melawan penindasan. Masih di unsur naratif, dengan plot tunggalnya, suguhan babak demi babak dari film Gundala ini cukup rapi. Di babak pertama bercerita mengenai perjalanan Sancaka, seorang anak yang sejak kecil dididik oleh kedua orang tuanya dengan nilai-nilai kebaikan. Sayangnya, karena sebuah peristiwa kehidupan, Sancaka pun mulai berubah. Sesi memperkenalkan tokoh di babak ini mengalir dengan sisipan flashback. Sancaka harus menjalani kehidupan seorang diri setelah sang ayah tewas dalam sebuah kerusuhan yang terjadi di tempat kerjanya. Sementara sang ibu yang mengalami kesedihan ditinggal oleh suaminya tiba-tiba menghilang bagai ditelan bumi. Menjalani kehidupan keras seorang diri, Sancaka mulai mengamen dan sering diperlakukan tidak adil oleh para anak jalanan. Suatu hari, Sancaka dikeroyok sekelompok anak jalanan. Untungnya ia ditolong oleh Awang, yang akhirnya Sancaka diajari bela diri oleh Awang. Keduanya lantas menjalani ikatan persaudaraan hingga keduanya pun harus terpisah. Masuk di babak kedua, menceritakan Sancaka dewasa yang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan percetakan surat kabar. Ketakutannya terhadap petir justru menciptakan sebuah keajaiban di dalam dirinya, di mana suatu hari Sancaka tanpa sengaja tersambar petir yang membuatnya kemudian memiliki sebuah kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di babak konflik sekaligus penyelesaian, dimulai pertemuannya dengan Wulan, diperankan Tara Basro. Seorang perempuan yang berjuang melawan ketidakadilan pun pada akhirnya membawa Sancaka pada petualangan berbahaya menghadapi para preman yang diketahui memiliki ikatan dengan organisasi kejahatan terbesar yang dipimpin oleh Pengkor. Pengkor diperankan oleh Bron Palarai adalah seorang mafia yang tumbuh dengan hati jahat, mempengaruhi seluruh parlemen pusat hingga menelurkan kebijakan yang merugikan warga negara Indonesia. Di sana Sancaka pun akhirnya turun tangan sebelum semuanya terlambat dan makin tak terkendali. Secara naratif, Joko Anwar sebagai sutradara dan penulis skenario berhasil mewujudkan cerita ini, melengkapi dan memadukan kisah Sancaka di dalam komiknya dengan alur yang mudah diterima oleh penonton. Cerita di film ini tidak sekadar aksi adu jotos atau tembak-menembak. Film produksi Screenplay Films ini menyajikan drama yang mendalam. Gundala superhero dibuat lebih humanis, realistis, dan membumi. Sekaligus memperlihatkan keadaan Indonesia yang begitu kental, yang diceritakan juga butuh pahlawan. Melengkapi sisi ini pula, dibuatlah alur konflik antara orang tua dan anak.
serta pertarungan batin sang jagoan dengan tokoh jahat lainnya. Skenario lucu dengan jokes yang terasa dekat dengan keseharian kita menyisip pun mampu membuat penonton tertawa dan terhibur saat menontonnya. Dan apakah dari sisi sinematiknya ini mampu menggambarkan Gundala yang cukup humanis, sekaligus bikin gundah gulana juga? Mari kita bahas. Kita mulai dari tone warna film ini. Tone dan mood yang tergambar dalam film ini terasa dark kecoklatan, seperti warna tembakau, memvisualkan tone warna Indonesia. Di sisi setting atau lokasi adegan hingga aksi pertarungan yang bisa dibilang minim sentuhan efek CGI telah sukses menghidupkan atmosfer di dalam jalan cerita. Sentuhan artistik mulai dari wardrobe, properti, dan make up mampu menggugah imajinasi penonton untuk lebih dekat dengan para karakternya. Dari sisi pengadeganan, di dalamnya termasuk koreografi, terlihat keseruan beberapa aksi dalam film ini memperlihatkan adegan dengan koreografi yang baik. Akting hampir semua karakter bermain dengan sangat baik, walaupun masih ada beberapa yang kurang natural. Akting Muzaki Ramadan, Sancaka kecil, inilah yang mampu membuat penonton tertawa dan bersedih. Cara berdialognya pun cukup baik dan natural. Abimana Arya Satya bermain dengan sangat baik dibanding beberapa perannya di film sebelumnya. Ia mampu mendalami peran Sancaka dan Gundala. Tara Basro, Lukman Sardi, dan Doni Alamsyah juga berperan dengan baik. Bron Palarai sangat pantas memerankan Pengkor dan mampu menyeimbangkan cerita dari film ini. Di teknik pengambilan gambar, baik dari side shot, kamera angle, dan kamera movement, ini cukup dinamis dan mampu membuat adegan aksi menjadi intens, walaupun di beberapa kurang greget, tapi mampu menjadikan film ini family friendly untuk ditonton. Untuk sisi penataan musik, sekaligus editing ini, berhasil menghadirkan deretan musik latar yang megah dan emosional, sekaligus menghadirkan nuansa patriotik yang selaras dengan tema Gundala. Walau editing ini jauh lebih rumit sebab ia harus mengawinkan visual effect dari teknologi CGI agar padu padan, pun nampak ceringnya di beberapa cutting point. Petir Sancaka yang direalisasikan melalui visual effect juga cukup baik. Meskipun tidak sesempurna film Hollywood, namun visual effect di film ini tidak bisa disepelekan karena terlihat natural dan cukup menyatu dengan lingkungan serta akting dari para pemain. Secara keseluruhan, film Gundala berhasil mendapatkan sajian superhero lokal dan memulainya dengan sangat baik. Juga membuat penonton gundah gulana menunggu aksi pahlawan superhero berikutnya. Paling tidak, Gundala berhasil mewarnai film Indonesia yang itu-itu saja. Selamat menonton!